Oke, next kita bahas permasalahan nomor 265. Ya, ada soal tentang venturimeter. Ya, jadi venturimeter itu adalah ya meter ya, pengukur ya. Digunakan untuk mengukur eh, laju aliran fluida di sebuah pipa ya, venturimeter. Em, Pengukur ini menghubungkan atau terhubung antara dua section atau dua bagian dari pipa, yaitu ada bagian dengan luasnya A, yang ini, luas penampangnya yang A, lalu di bagian entrance masuk, jalur masuk, terus di keluar juga pipa yang sama. Nah, antara pipa masuk, jalur masuk, dan jalur keluar, fluida ini mengalir pada pipa yang, pada pipa dengan, awalnya di pipa yang masuk dan keluar, kecepatannya V besar, ya. Lalu nanti dia melalui suatu bagian yang sempit ya, bagian yang sempit atau bagian kecil dengan luas penampangnya A, kecepatannya V kecil, A kecil, V kecil di sini ya. Oke. Manometer itu sebuah manometer kemudian terhubung dengan pada bagian lebar dan pada bagian yang kecil. Jadi bagian lebar itu pada luas penampang A yang di sini dia terhubung, lalu terhubung juga ke bagian yang luas penampangnya kecil tadi. Ya, jelas di situ terdapat perbedaan tekanan, makanya terdapat perbedaan ketinggian cairannya. Padahal kan cairannya kan sejenis. Tapi kok bisa satu tinggi satu naik ya? Karena ada perbedaan tekanan. Kalau cairan naik, itu berarti tekanannya kecil atau mendekati nggak ada, gitu. Ada mengecil lah gitu. Kalau tekanan mengecil, maka dia bakalan naik. Jadi tekanan di dua sebenarnya kecil, ya. Jadi tekanan di dua itu lebih kecil daripada tekanan di satu, ya. Karena nanti ya kita tahu dari Bernoulli jelas ya. Jadi P tambah setengah rho V kuadrat itu konstan. Jadi kalau V-nya besar, maka tekanannya bakalan kecil ya. Untuk mengimbangi supaya dia konstan. Kalau V-nya besar, P-nya harus mengecil. Gitu ya. Jadi kalau laju aliran cepat, tekanannya bakalan mengecil ya. Dari Bernoulli. Lalu apa nih? The change in fluid speed is accompanied by a change of delta P in fluid pressure. Ini artinya apa? Perubahan dari kecepatannya ya bersamaan dengan terjadi perubahan tekanan. Jadi kalau perubahan perubahan dari kecepatannya adalah V dikurang V, jadi delta V ini adalah V kecil dikurang V besar, maka perubahan tekanan juga sama kan, berarti ambil P2 dikurang P1. Dan ini nilainya pasti negatif ya. Jadi delta P di sini negatif. Lalu apalagi yang menyebabkan adanya perbedaan ketinggian H pada cairan di kedua lengan manometer. Delta P menyatakan, ya di soal juga jelas dinyatakan kalau delta P itu menyatakan tekanan di throat tadi di yang bagian sempit itu dikurangi tekanan di pipa yang besar. Ya makanya dia negatif kan, gitu. Jadi delta P di sini adalah P2 dikurang P1. By applying Bernoulli's equation and the equation of continuity, ya jadi ada dua persamaan doang sih. Kalau kalau dinamis itu cuma dua doang ya, entah dia apa namanya persamaan kontinuitas atau persamaan Bernoulli, gitu aja. Tentukan atau tunjukkan bahwa V besar kecepatan di jalur masuk itu adalah akar dari 2A kuadrat kali delta P dibagi rho dikali A kuadrat min A kuadrat, A kecil kurang besar kuadrat. Dengan rho adalah densitas atau kerapatan dari fluida atau massa jenis fluidanya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah ya jelas udah dikasih clue kalau cuman gunakan persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Ya udah kita terapkan aja persamaan Bernoulli dan kontinuitas. Masalahnya persamaan Bernoulli itu kita tinjaunya di titik mana dan titik mana, ya kan gitu. Nah, kita tinjau ya jelas antara titik dengan kecepatan yang V dengan kecepatan yang V kecil, V besar dengan V kecil. Ya, karena kan terjadi perubahan tekanan di situ dan perubahan kecepatan di situ. Ya, itu jelas. Ya, kita namakan di sini jelas di soal ada titik 1 dan titik 2. Ya, kita ikutin aja. Jadi, P1 tambah rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, P1 di sini dikurangin P2 jadi negatif delta P ya. Jadi kita buat supaya dia jadi delta P positif ya ambil P2 dikurang P1.
Jadi di sini kita bisa tulis P2 dikurang, kalau P2 dikurang P1 jadinya apa? Jadinya rho G H1 dikurang H2 ya. Lalu ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Ya, di mana ketinggian H1 dan H2, H1 dan H2 intinya sama. Kalau dihitung dari acuan manapun ya, mau acuannya di tanah, misalkan kalau misalkan mau anggap ini sebuah tanah, ketinggian titik satu ya H1, ketinggian titik 2 ya H2, dan nilainya sama. Jadi H1 sama dengan H2. Jadi kalau dikurangnya jadi nol. Jadi selisih selisih ketinggiannya yang nggak ada, kan nggak sama tinggi. Ya, jadi P2 dikurang P1 ya tadi delta P ya. Delta P itu sama dengan setengah rho dikali V1 ya V besar ya dikurangi dengan V2 ya V kecil. V kecil di sini tulisnya pakai V yang ada ekornya ya. Kalau V besar ya V yang dua garis itu doang. Nah, sekarang kita ingin menghubungkan, ya karena dari rumusnya kita melihat dia ingin menghubungkan ke luas penampang. Ya, apa hubungan kecepatan dengan luas penampang ya dari persamaan kontinuitas. Jadi dari persamaan kontinuitas kita ketemu A dikali V sama dengan A dikali V. Di A besar V besar sama dengan A kecil V kecil. Nah, karena kita ingin mencari V besar ya kita substitusi V kecil aja supaya gampang ya. Jadi V kecilnya adalah A besar dibagi A kecil dikali V. Masukin ke sini. Jadi dapat delta P sama dengan setengah rho dikali V kuadrat dikurang A per A kuadrat dikali V besar kuadrat. Nah, coba kita keluarin V kuadratnya. Jadi delta P sama dengan setengah rho V besar kuadrat dikali satu dikurang A per A kuadrat. Ya, gitu ya. Nah, baru kita mencari persamaan untuk V besar. Ya, gampang. Pindahin aja kan. Pindah-pindah ruas selesai. Jadi V kuadrat sama dengan 2 dikali delta P dibagi rho dikali satu min A kuadrat per A kuadrat. A besar dibagi A kecil kuadrat. Nah, baru V sama dengan akar dari, nah, kita kalikan A kuadrat di kedua ruas. Bukan kedua ruas, pembilang dan penyebutnya. Kita kalikan A kuadrat, ini kita kalikan A kuadrat. Kali-kali masuk nanti dapat yang atas. Jadi 2A kuadrat dikali delta P yang bagian bawah. Jadi rho dikali A kuadrat, A kecil kuadrat dikurang A besar kuadrat. Ya, perhatikan kalau kita dapat, eh, memang ini jawabannya terbukti kan. Tapi kita sedikit melihat kalau A kecil ini kan pasti luas penampungnya lebih kecil. Kalau sesuatu yang lebih kecil dikurangi sesuatu yang lebih besar kan pasti negatif. Jadi akar dari negatif ada. Ya, lihat lagi delta P-nya. Tadi kan kita tahu delta P-nya negatif kan? Delta P negatif. Ini juga negatif. Berarti negatif per negatif jadi positif. Gitu ya. Jadi memang benar A kecil dikurang A besar itu jadi negatif. Tapi dia nilai dari akar ini bisa positif karena delta P sendiri juga negatif kan. Jadi negatif per negatif jadi positif. Gitu. Kenapa delta P-nya negatif? Entah diketahui di soal. Ya seharusnya delta P kalau misalkan mau yang benar ya biasanya delta P anggap aja yang positif. Delta P positif ketika P1 dikurang P2, bukan P2 dikurang P1, tapi di soal maunya dia delta P itu P2 dikurang P1. Ikutin aja. Jadi terbukti ya. Inilah persamaan P besar. Jadi bagaimana persamaan V kecil kalau misalkan ditanya. V kecil gimana? Ya masukin ke persamaan yang ini tadi, yang ini di A besar dibagi A dikali V gitu aja. Nanti A besar dibagi A-nya kalian masukin ke eh, persamaan, masuk ke akar. Jadi disederhanakan ya rumusnya mirip-mirip gitu. Ya, itu untuk venturimeter dengan manometer. Cuman apa sih fungsi manometer di sini sebenarnya? Kalau kita dilihat manometernya ya, manometer kan untuk hanya bisa ini sih sebenarnya mensubstitusi hubungan aja sih antara V dengan ketinggian di sini, ketinggian H ini ya, hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan ketinggian dari manometer atau perbedaan ketinggian cairan di manometer sebenarnya itu doang. Cuman di sini nggak dipakai itu, tapi coba kita tambahin aja ya. Jadi kalau di manometer kita cek gimana? Ingat kalau di konsep tekanan hidrostatik ya tekanan pada ketinggian yang sama itu sama. Jadi di sini PA, jangan PA deh. Ya boleh. PA, janganlah. Sudah titik A. Eh, P, PX lah, boleh ya. Jadi di sini PX, di sini kita tambahkan PY. Di mana PX dan PY sama.
Ya kalau kita cek manometernya, Px itu sama dengan Py. Jadi tekanan di X sama dengan tekanan di Y. Tekanan di X coba lihat. Tekanan di X tekanan apa? Ya tekanan di sini. Tekanan di situ apa? Ya tekanan si P1 kan, tekanan aliran di tekanan oleh aliran fluidanya ya P1 gitu kan. Nah, kalau di dua gimana? Oh, ada P2, lalu ada rho GH ya, ada tekanan oleh cairan yang tingginya H di sini ya. Berarti P2 ditambah rho GH yang PY. Jadi PX kita tulis PX itu ya P1. PY itu apa? P2 ditambah rho GH. Jadi kalau kita ingin mensubstitusi delta P gimana? Ya kalau misalkan delta P-nya nggak diketahui di soal, misalkan tapi diketahui manometer, ya cari delta P dari manometer. Kan tadi P2 dikurang P1 kan yang delta P kan P2 dikurang P1. Jadi P2 dikurang P1 itu minus rho GH. Jadi delta P-nya adalah minus rho GH. Coba kita substitusi ke persamaan V ya. Jadi V besar itu sama dengan akar dari 2A kuadrat dikali minus rho GH dibagi rho dikali A kuadrat dikurang A kuadrat, A kecil kuadrat dikurang A besar kuadrat. Jadi V besar sama dengan, nah ini kan rho-nya bisa saling menghabiskan ya. Jadi dapat akar dari 2A kuadrat dikali G dikali H ya, atau A kuadrat dikali 2GH, sebenarnya cantiknya gitu ya teman-teman. Gak apa-apa lah. A kuadrat ya 2A kuadrat GH dibagi A besar kuadrat dikurang A kecil kuadrat, karena minusnya hilang kan. Jadi kita kali minus di pembilang dan penyebut. Jadi yang pembilangnya habis, penyebutnya dibalik ya kalau dikali ini. Nah, inilah persamaan P untuk kalau kita mau menghubungkan dia dengan H. H itu apa tadi? Perbedaan ketinggian cairan di manometer. Gitu ya. Nah, kalau yang A udah bisa dapat, yang B pasti udah bisa dapat. Yang B hanya menghitung, ya diketahui kalau ruas luas di pipanya 64, ruas di trot atau belulang kecil itu 32, lalu perbedaan tekanan di pipa 55, tekanan di trot 41, berarti perbedaan tekanannya, ya itu sendiri masukin, nanti dapat ya masukin ke persamaan yang A gitu. Ya kalau misalkan dia tidak diketahui eh, perbedaan tekanan, cuma diketahui perbedaan tinggi manometer, ya berarti pakai persamaan yang ini. Gitu. Ya itulah fungsi manometer di situ. Ya hanya menghilangkan hubungan delta P aja sih. Gitu. Oke, nah jadi yang poin B ya boleh dicoba sendiri ya.